Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poni Lestari dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas A Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu mengenal jenis-jenis lipatan surat dengan desain pembelajaran model Azure. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diajarkan oleh Ibu Yenina Akmal. Model Azure adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model Azure dikembangkan oleh 4 tokoh, yaitu Sharon Smaldino, Robert Heinich, James Russell, dan Michael Malinda pada tahun 2011 dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model Azure memiliki 6 komponen. Komponen yang pertama adalah A. Analyze the learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Komponen ini merupakan komponen yang penting dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Misalnya berkaitan dengan jenjang sekolah, usia, gender, dan etnis. Dalam hal ini, saya mengambil sampel pada siswa kelas 5 SD sekitar umur 10-12 tahun, karena biasanya pada rentang usia sekitar 10-12 tahun, anak-anak ingin mengetahui tentang hal-hal baru, dan saya menggunakan gaya belajar kinestetik di mana para peserta didik langsung mempraktekkan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Komponen yang kedua adalah State Standard Objectives atau menetapkan tujuan. Dalam pembelajaran ini diharapkan para peserta didik mengetahui jenis-jenis lipatan surat, mengetahui jenis lipatan surat yang mana yang sering digunakan dalam dunia surat menyurat atau kegiatan bisnis, dan mengetahui ada berapa banyak jenis-jenis lipatan surat. Komponen yang ketiga adalah Select Method, Media, and Materials atau menentukan metode, media, dan bahan-bahan, yaitu terpusat pada peserta didik untuk mengetahui jenis-jenis lipatan surat dengan memilih metode, media, dan bahan-bahan yang telah disiapkan. Misalnya metode keterampilan, yaitu metode mengajar dengan memberikan pelatihan langsung dan mengajak peserta didik langsung ke tempat latihan, keterampilan, atau ruang kelas untuk melihat proses, tujuan, dan kegunaan macam-macam lipatan surat dengan bahan-bahan yang digunakan, misalnya kertas HVS atau contoh-contoh surat. Komponen yang keempat adalah Use Method, Media, and Materials atau menggunakan metode, media, dan bahan-bahan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, media yang digunakan adalah video yang berisi tentang mengajarkan jenis-jenis lipatan surat dan bagaimana cara melipatnya. Dan media yang kedua adalah gambar yang merupakan bentuk-bentuk lipatan surat. Komponen yang kelima adalah Require the Learner atau keterlibatan peserta didik, yaitu melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, para peserta didik dibagi menjadi 2-3 orang dalam kelompok untuk mengidentifikasi jenis-jenis lipatan surat dan membuat lipatan-lipatan surat yang telah dicontohkan dalam video. Komponen yang keenam adalah Evaluate and Revision atau evaluasi dan revisi. Dalam komponen ini, para peserta didik dinilai kemampuannya dalam kegiatan proses pembelajaran, apakah peserta didik menguasai materi yang telah diberikan atau tidak. Melakukan penilaian pencapaian kepada peserta didik dalam mengidentifikasi dan membuat lipatan dari masing-masing jenis lipatan surat dengan menggunakan skala penilaian. Kemudian mengevaluasi peserta didik dengan memberikan angket penilaian, misalnya poin 1-5, di mana 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Selanjutnya ada rancangan tenaga pengajar atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya disebut dengan RPP. RPP berisi tentang 1. Tujuan pembelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator, 5. Materi pembelajaran, 6. Metode pembelajaran, dan 7. Media pembelajaran. Dalam pembelajaran ini terdapat 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kontekstual atau berkaitan dengan dunia nyata. Pendekatan kontekstual adalah sebuah pembelajaran yang terfokus dalam melibatkan keaktifan peserta didik dalam memperoleh informasi yang dilaksanakan dengan mengenalkan peserta didik pada lingkungan serta terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan saintifik atau mengidentifikasi dan mengobservasi manfaat pembelajaran.
Menurut Kemendikbud tahun 2014, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, yaitu pengumpulan data melalui observasi bertanya, eksperimen, mengolah informasi dan data, kemudian mengkomunikasikannya. Selanjutnya ada desain ruang kelas, yaitu digunakan untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat satu buah meja berbentuk persegi panjang, dilengkapi dengan 2 buah kursi, di mana nantinya akan digunakan peserta didik untuk melakukan tugas kelompok yang telah diberikan. Dan ada contoh gambar peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan desain ruangan yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton video saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.